Oke, selamat malam. Ya malam lagi sih bacanya. Selamat malam ya bagi semua teman-teman, anak-anak yang mendengarkan, adik-adik, semuanya pokoknya yang mendengarkan, yang rajin mengikuti serial Laura Ingalls Wilder. Ini sebetulnya adalah bagian yang menyenangkan karena kita sampai di bagian terakhir dari buku Rumah Kecil di Rimba Besar atau Little House in the Big Wood. Jadi setelah ini kita akan berlanjut ke buku yang kedua, yaitu Farmer Boy atau Farm Boy, anak petani, itu calon suaminya Laura nantinya. Atau Little House on the Prairie, rumah kecil di padang rumput. Itu yang paling populer, yang sering jadi, yang seingat saya jadi film yang justru difilmkan dari bagian itu. Karena di rumah yang itu ceritanya yang mungkin paling menarik ya. Tapi kalau buat saya sih, saya suka membaca urutannya. Nah, yang paling asik adalah setelah ini adalah episode ke-13. Jadi kita akan melanjutkan ke buku yang berikutnya. Ganti buku, lanjut dengan episode 1 lagi. Oke, kita baca ya. Buat semua yang rajin mendengarkan, ini adalah episode ke-13. Yang judulnya adalah Rusa di Hutan. Ini gambarnya. Nah, rusa di hutan. Gambarnya ini selalu tidak pernah berubah dari dulu ya, seperti ini. Dan berupa lukisan tangan, sketsa, tapi hitam putih aja. Dan itu membuat kesan klasiknya itu semakin kalau zaman sekarang ngomongnya artisan. Jadi kesannya itu vintage, klasik, dan rasanya lebih pas di hati kalau buat saya. Semoga buat kalian juga ya. Oh ya, kalau kalian ada yang mendengarkan kemudian dapat berkat dari Spotify atau dari YouTube saya, coba bagikan ke teman-teman yang rasanya ini bakalan suka kalau juga mendengarkan ini. Bagi aja, karena berbagi itu menyenangkan. Siapa tahu menjadi berkat juga buat orang lain. Buat yang ingin mendengarkan saja, bisa dengarkan di Spotify. Tapi buat yang ingin lihat gambarnya, pasti harus ke video. Dan itu adanya di YouTube. Rusa di Hutan. Kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Duduk manis atau siapkan untuk mulai mendengarkan. Terakhir kita baca itu sudah sampai di saya review sedikit ya, biar yang mendengarkan di tengah-tengah bisa juga tahu yang terakhir apa. Nah, terakhir itu mesin yang hebat. Jadi di situ Pa dan Uncle Henry, Paman Henry itu menyewa mesin beserta pekerjanya. Mesinnya itu untuk mengolah panenan mereka, dan proses pengolahannya itu sangat menyenangkan karena bukan hanya itu saja, mereka juga menyiapkan seperti bekal di musim panas untuk persiapan, karena berikutnya sepertinya akan menghadapi musim dingin ya, jadi harus menyimpan makanan begitu. Dan yang paling penting sih cara mengolah makanannya yang luar biasa. Semuanya dilakukan secara bergotong royong. Patut dicontoh itu. Karena menyenangkan loh. Menyiapkan segala sesuatu kalau bersama-sama itu jadi terasa lebih ringan, ya kan? Kemudian jadi bisa diisi dengan ngobrol satu sama lain. Jadi satu percakapan yang tidak akan dilupakan selamanya. Oke, kita mulai beneran ini. Sorry, intermezzonya banyak ya. Rusa di hutan. Rumput mengering dan layu. Sapi-sapi harus diambil dari hutan, dimasukkan ke dalam kandang, diberi makan di sana. Ketika musim gugur tiba, berarti bukan musim dingin, musim gugur. Mereka mempersiapkan makanan untuk musim gugur. Ketika musim gugur tiba, daun-daun yang berwarna cemerlang tadi menjadi coklat dan suram. Mereka tidak lagi bermain-main di bawah pohon. Namun bila hujan turun, Pa ada di rumah. Dan sehabis makan malam, ia mulai lagi memainkan biolanya.
Seperti yang sudah dibaca di bagian yang sebelum-sebelumnya, kita semua tahu bahwa Pa ini suka menyanyi. Itu hiburannya. Selesai pulang ke rumah menyanyi, kemudian malam-malam sudah santai menyanyi dengan biolanya. Kemudian hujan tidak turun lagi. Udara terasa lebih dingin. Di pagi hari, semua benda berkilauan oleh embun beku. Hari-hari makin pendek dan api terus dinyalakan di dalam rumah agar terasa hangat. Musim dingin sudah tak lama lagi. Kamar di loteng serta gudang di bawah tanah sekali lagi penuh timbunan bahan makanan. Oh benar dong saya. Berarti itu musim panas, musim gugur, musim dingin. Persiapannya ya. Kalau di pikiran saya, karena belum pernah ya tinggal di luar negeri, pikiran saya adalah 1 tahun dibagi 4 musim berarti masing-masing 3 bulan. Jadi musim panas dapat 3 bulan, musim gugur dapat 3 bulan, musim dingin dapat 3 bulan. Begitu nggak ya? Buat teman-teman mungkin yang pernah tinggal atau sedang tinggal di luar negeri, bisa jawab ya di komen. Saya ulangi ya, kamar di loteng serta gudang di bawah tanah sekali lagi penuh timbunan bahan makanan. Laura dan Mary mulai membuat selimut petak-petak lagi. Semuanya mulai membayangkan rasa nyaman dan hangat. Suatu malam, selesai mengerjakan tugas rumah sehari-hari, Pa berkata bahwa sehabis makan malam, ia akan pergi ke pengasinan rusa di hutan. Sejak musim semi, mereka tidak pernah lagi makan daging segar. Kini anak-anak rusa sudah besar dan Pa akan berburu lagi. Oh, kira-kira bisa kebayang ya, ini tentang rusa yang mana? Masih ingat nggak rusa yang dibuat jadi asinan? Kasihan ya sebetulnya. Oke, kita lanjut ya. Pa telah membuat pengasinan bagi rusa di tempat terbuka dengan pepohonan di kanan kirinya. Pengasinan adalah tempat rusa-rusa datang mencari garam. Di hutan banyak terdapat tempat yang tanahnya mengandung garam dan rusa-rusa senang sekali mendatangi tempat-tempat itu untuk menjilati tanah. Wow. Pa membuat sebuah tempat pengasinan dengan menyebarkan garam di tanah. Pepohonan di sekitar itu adalah tempat duduknya menunggu kedatangan rusa-rusa tadi. Baru tahu ya, ternyata rusa itu suka asin. Selesai makan, Pa berangkat membawa senapan. Laura dan Mary harus pergi tidur tanpa mendengarkan cerita ataupun musik. Begitu mereka bangun di pagi hari, mereka berlari ke jendela. Tetapi tidak terlihat seekor rusa tergantung di pohon di halaman depan. Belum pernah Pa pergi berburu rusa dan kembali dengan tangan hampa. Tangan hampa itu maksudnya tangan kosong ya. Jadi berangkat untuk berburu tapi kembali tidak bawa apa-apa. Laura dan Mary tidak bisa mengira-ngira apa yang terjadi. Hari itu Pa sibuk. Daun-daun kering dan jerami-jerami ditumpukkan dan ditimpa dengan batu-batu besar di kaki dinding-dinding rumah dan kandang. Jadi daun-daun kering, jerami ditumpuk, kemudian ditindih dengan batu besar di kaki dinding-dinding rumah dan kandang. Mungkin untuk menghangatkan bagian bawah ya, supaya tidak masuk dinginnya. Ini untuk menjaga, nah betul kan? Ini untuk menjaga supaya hawa dingin tidak merembes masuk. Oh ya, supaya kalian tahu, kalian sama barunya dengan saya membaca ini. Jadi waktu saya membaca ini, saya juga baru baca bagian ini. Jadi seru lagi. Dulu sekali waktu kecil saya baca, tapi nggak lengkap. Nah sekarang berkat kemurahan, dapat berkat buat saya bisa baca komplit. Jadi punya bukunya lengkap. Oke, jadi batu-batu besar yang diletakkan di atas daun-daun dan jerami tadi itu untuk jerami sama daunnya supaya nggak terbang. Kemudian
untuk menahan supaya hawa dingin tidak merembes masuk ke dalam rumah dan kandang. Hari itu hawa dingin bertambah dingin. Api dinyalakan di perapian. Jendela-jendela ditutup rapat. Setiap celah yang ada di dinding disumbat. Nih, buat yang penasaran, pengen tahu gambarnya. Nih, rumah kayu mereka itu betul-betul kayu besar. Kayu besar disusun rapat, nggak ada celah. Jadi pasti bau kayunya itu kuat dan hangat. Nah, ini yang diceritakan. Daun kering, jerami, ditumpuk, kemudian diberi batu-batu besar untuk penghangat, menahan supaya hawa dingin tidak masuk ke dalam. Jadi tidak ada celah. Lanjut ya. Selesai makan malam, Pa mendudukkan Laura di pangkuannya, sementara Mary duduk di kursi di sampingnya. Pa itu suka melakukan itu. Laura sering dipangku. Kini akan kuceritakan mengapa hari ini kita tidak dapat makan daging segar, kata Pa. Aku pergi ke pengasinan itu. Ku panjat sebatang pohon oak di dekatnya. Oak tree ya. Duduk dengan nyaman di sebuah cabang. Aku dapat mengawasi tempat pengasinan dengan cukup jelas serta mudah untuk menembak hewan apa saja yang datang ke situ. Senapanku siap untuk ditembakkan. Ku taruh melintang di pangkuanku. Melintang begini ya berarti ya. Jadi siap, langsung ambil, langsung tembak. Kemudian aku menunggu sampai bulan muncul dan menerangi hutan. Aku terlalu lelah karena menebang pohon kemarin. Dan agaknya tertidur di atas pohon sebab tiba-tiba aku terbangun. Bulan purnama baru muncul. Kulihat di antara dahan-dahan pepohonan, rendah di langit, bulannya maksudnya. Dan dengan berlatar belakang bulan ini, kulihat seekor rusa berdiri tegak. Kepalanya terangkat, mendengar-dengarkan. Tanduknya yang besar dan bercabang banyak itu gagah sekali tampaknya. Kalian bisa bayangkan betapa cantiknya rusa jantan itu ya. Sasaran yang sangat empuk, katanya Pa. Ia begitu tampan dan gagah sehingga tidak sampai hati aku menembaknya. Betul kan? Pasti cantik sekali dan pokoknya keren gitu. Jadi rusanya itu betul-betul tanduknya besar, bercabang banyak dan gagah sekali. Ya begitu tampan dan gagah sekali sehingga tidak sampai hati aku menembaknya. Aku duduk saja, diam-diam memandangnya. Sampai ia lari masuk ke dalam hutan. Kemudian aku ingat Ma dan gadis-gadis cilikku di rumah yang menantikan aku membawa pulang daging rusa segar untuk dimakan. Aku mengambil keputusan bila ada kesempatan berikutnya, aku akan menembak. Begitu katanya Pa. Setelah beberapa lama muncul seekor beruang besar. Berjalan lambat sambil berlenggang masuk ke tempat terbuka itu. Gemuk sekali, tampaknya sepanjang musim panas, ia berpesta terus, makan buah-buahan dan umbi-umbian. Tubuhnya hampir sama besarnya dengan 2 ekor beruang yang dijadikan satu. Wow, bisa dibayangkan? Kepalanya terayun ke kanan dan ke kiri. Sambil berjalan dengan keempat kaki menyeberangi tempat pengasinan yang diterangi oleh sinar bulan. Kalian bisa bayangkan, beruangnya berarti berjalannya kan bukan berdiri ya, kalau lagi berdiri lagi marah itu dia atau lagi mau ambil madu. Tapi ini jalan dengan 4 kaki, besarnya hampir mana tadi? Gemuk sekali. Tubuhnya hampir sama besarnya dengan 2 ekor beruang yang dijadikan satu.
Ingat, Pa pernah ketemu beruang besar. Nah, ini besarnya seperti 2 ekor beruang dijadikan satu. Kemudian jalan berlenggang sambil kepalanya berayun ke kanan dan ke kiri. Santai. Besar sekali. Sambil berjalan dengan keempat kaki menyeberangi ke tempat pengasinan yang diterangi oleh sinar bulan. Ia sampai pada sebatang kayu yang sudah tua dan membusuk. Diciuminya, didengar-dengarkannya, dan dengan kaki depan ia membelah kayu tadi hingga pecah, memakan tempayak putih-putih yang ada di dalamnya. Kalian tahu itu apa kan? Kemudian ia berdiri dengan 2 kaki belakangnya melihat berkeliling. Tampaknya ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Ia mencoba mencium atau mendengar-dengarkan apa itu. Ini nih, Pa yang duduk di atas batang pohon oak tree, pohon oak, sambil memangku senapannya. Ya kan, melintangnya, dia bilang sudah di pangku melintang, dan dia sedang melihat rusa yang tadi ceritakan tampan dan gagah. Siapa di sini yang tampan dan gagah? Bisa nggak ya disetarakan sama rusanya? Kalau kita melihat hewan, walaupun hewan wajahnya kan ya hewan, ya rusa, tapi bisa terlihat apa ya, anggun, gagah, cantik, tampan, itu wajar. Karena begitu kalian melihat, kalian akan tahu kok. Hanya melihat di kebun binatang atau di taman safari sudah kelihatan, apalagi yang di hutan rimba besar. Bayangkan betapa masifnya ukurannya dan betapa gagahnya rusanya. Seperti yang gambar ini. Harap sabar ya, kalau cerita saya suka menjelaskan, karena bercerita itu bukan sekedar mendengarkan, tapi kalian juga harus bisa membayangkan. Buat yang teman-teman yang hanya mendengarkan voice, saya membantu dengan memvisualisasikan apa yang saya lihat dan saya baca. Oke, jadi bersabar ya. Memang pasti jelas. Oke, katanya Pa tadi, beruangnya berdiri dengan 2 kaki belakangnya, melihat berkeliling. Tampaknya ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Ia mencoba mencium atau mendengar-dengarkan apa itu. Ia juga merupakan sasaran yang empuk, namun aku terpesona melihatnya. Berarti malam itu Pa banyak terpesonanya. Juga hutan terasa aman dan damai dalam cahaya bulan, sehingga aku lupa untuk menembak. Aku lupa bahwa di pangkuanku ada senapan. Dan kubiarkan saja ia melenggang pergi. Kalau begini terus, payah pikirku. Aku tidak akan memperoleh daging sama sekali. Aku bersiap-siap, apapun yang muncul nanti pasti akan kutembak. Bulan semakin meninggi. Tempat mengasini tadi semakin terang. Di sekelilingnya bayang-bayang pohon menggelap. Lama sekali baru muncul seekor induk rusa diikuti oleh anaknya yang baru berumur setahun. Anak rusa itu melangkah genit mengikuti induknya. Kalian bisa bayangkan melangkah genit bagaimana? Melenggak-lenggok. Mereka sama sekali tidak merasa takut. Mereka mendekati tanah yang telah kusebari garam dan menjilatinya. Kemudian mereka mengangkat kepala, saling pandang. Si anak rusa melangkah mendekat, berdiri di samping induknya. Mereka berdampingan, melihat sekeliling hutan yang bersimbah sinar bulan itu. Jadi sekeliling hutannya bermandikan sinar bulan. Luar biasa, terang, bagus, tapi pohon-pohonnya gelap. Mata mereka yang besar bersinar dengan lembut. Bisa bayangkan? Aku tidak tega menembaknya. Mereka kuawasi terus sampai pergi masuk kembali ke dalam hutan. Aku turun dari pohon dan pulang. Pa ini hatinya lembut berarti. Laura berbisik di telinga Pa. Aku gembira
Pa tidak jadi menembak mereka. Mary berkata, kita bisa makan kenyang walaupun hanya roti dan mentega. Dua anak gadis kecil yang baik hatinya ya. Mereka menenangkan hati Pa-nya yang minta maaf gak bisa nembak. Udah 3 kali kesempatan. Pa mengangkat Mary dan memeluk mereka berdua. Kalian memang anak-anakku yang baik, kata Pa. Namun kini sudah waktunya tidur. Ayo pergi sana, sementara aku akan mengambil biola. Ketika Laura dan Mary telah selesai mengucapkan doa, kemudian menyelimuti badan agar hangat di tempat tidur mereka, Pa duduk di cahaya perapian dengan biolanya. Ma telah meniup lampu di meja karena lampunya dari lilin. Kan gak ada listrik. Sebab ia tidak memerlukan cahayanya. Jadi lampunya ditiup, mati, mulai gelap, Pa mulai nyanyi. Ia duduk di sisi lain perapian di kursi goyang, merajut sambil bergoyang perlahan. Yang dilakukan Ma demikian ya. Jarum rajutannya sekali-kali berkilauan di atas kaos yang sedang dibuatnya. Malam-malam panjang musim dingin yang penuh dengan cahaya api dan musik telah tiba kembali. Biola Pa melengking meninggi, kemudian Pa menyanyi. Gini liriknya. Oh Susi, Ona, jangan tangisi aku. Ku pergi ke California. Debu emas yang ku cari. Itu liriknya ya. Kemudian biola Pa mulai melakukan lagu tentang si tua Grimes. Oh, tulisannya agak hilang di sini. Saya pikir si tua Grimes. Kemudian biola Pa mulai melakukan lagu tentang si tua Grimes. Kalau kalian masih ingat, ada itu di episode yang keberapa itu ya. Tetapi waktu ia menyanyi, kata-katanya tidak sama dengan kata-kata yang dinyanyikannya dulu. Ya kan? Pernah dinyanyikan ya? Saat Ma membuat keju. Ayo coba cari episode berapa itu yang Ma membuat keju. Suara Pa yang kuat dan indah itu dengan lembut bernyanyi. Lupakah kau sobat lama? Ini liriknya ya. Lupakah kau sobat lama? Pernahkah kau kenang? Lupakah kau sobat lama? Dan hari-hari silam. Dan hari-hari silam kawan, dan hari-hari silam. Lupakah kau sobat lama? Dan hari-hari silam. Kalian tahu nggak artinya hari-hari silam? Artinya hari-hari yang telah lalu, yang sudah lewat. Sobat lama itu old friend. Apakah kamu lupa teman lama, hari-hari yang sudah lewat? Kalau teman lama, biasanya teman lama, teman baik itu mengenang hari-hari yang mereka pernah jalani. Jadi ini kayak mengajak kembali, ingat-ingat yuk masa-masa lalu. Gitu liriknya ya kira-kira. Saat biola berhenti bernyanyi, Laura berbisik lembut kepada Pa. Laura tanya ini, apakah hari-hari silam itu, Pa? Nah, ya kan, ini dijelaskan oleh Pa. Hari-hari silam itu adalah hari-hari yang telah lampau. Masa lalu yang telah lama sekali, Laura. Kini pergilah tidur, kata Pa. Ini lagunya, di sini ada note di bukunya. Lagunya Auld Lang Syne. Ya, Auld Lang Syne. Itu oleh penterjemah, diterjemahkan. Jadi kalau mau cari lagunya pasti ketemu itu Auld Lang Syne. Oke. Nah, untuk beberapa lama Laura tidak bisa tidur. Mendengarkan biola Pa bernyanyi lembut memperdengarkan suara sedih angin di rimba besar. Ia memandang kepada Pa yang duduk di bangku dekat perapian. Cahaya api yang kemilau dipantulkan oleh rambut dan janggut coklat Pa. Janggut. Jadi sisa cahaya yang ada itu memantulkan kilau rambut dan janggutnya Pa.
juga jarum merajutnya Ma. Ia memandang Pa yang duduk di bangku dekat perapian. Cahaya api yang kemilau dipantulkan oleh rambut dan janggut coklat Pa, dan kayu biola yang mengkilap dan berwarna coklat muda. Bukan, coklat madu. Jadi biolanya warnanya coklat madu. Ya, madu memang tidak terlalu tua, tapi warnanya juga tidak terlalu muda. Warnanya itu hangat. Ia memandang kepada Ma yang bergoyang-goyang di kursi dengan perlahan merajut. Laura berpikir, this is it, ini sekarang. Ia sekarang gembira atas rumah yang nyaman. Pa, Ma, cahaya api, dan musik. Semua itu tidak akan terlupakan. Buat anak kecil itu begitu ya. Sebab sekarang adalah sekarang. Sekarang tidak akan menjadi milik hari-hari silam. Artinya, now is now. Jadi sekarang ini bukanlah masa yang lalu. Artinya Laura menikmati apa yang ada sekarang. Dia sangat bahagia di rumah kecil mereka. Ada rumah nyaman, ada papa mamanya lengkap, ada cahaya api yang hangat, dan musik. Itu kenangan masa kecil. Ayo, kenangan masa kecil apa yang kalian paling ingat dan membuat kalian tersenyum? Coba diingat-ingat kembali ya. Itu menyenangkan. Kita semua pasti punya banyak kenangan masa kecil. Buat adik-adik yang masih kecil, ingat apa yang kalian punya sekarang itu semuanya menyenangkan. Disyukuri, karena pada suatu waktu nanti kalian akan jadi dewasa dan akan merindukan masa-masa kecil. Oh iya, kita akan lanjutkan ya berikutnya nanti buku yang kedua. Di sini kalau seri Laura itu judul berikutnya adalah Rumah Kecil di Padang Rumput, seperti yang saya sebutkan di awal, Little House on the Prairie. Tapi sebetulnya buku yang ditulis itu Rumah Kecil di Rimba Besar itu tahun 32. Sedangkan Anak Tani, buku yang ketiga kalau di susunan seri lengkap seperti yang ada di sini, buku yang ketiga itu justru yang ditulis kedua. Jadi baiknya mana yang dibaca berikutnya? Anak Tani atau Rumah Kecil di Padang Rumput? Pilih yang mana? Boleh komen, boleh request. Oh iya, buat semuanya teman-teman, adik-adik, semua yang mendengarkan, semua yang menonton, kalau kalian punya keinginan buku apa yang ingin kalian minta saya Ellen untuk membacakan, bilang aja di komen. Nanti saya akan coba carikan bukunya. Oke? Karena saya bacanya juga variasi, bukan hanya Laura. Setelah ini saya ingin membacakan beberapa buku petualangan sambil membaca Laura. Jadi supaya yang suka petualangan bisa juga, yang suka tentang keluarga bisa juga, yang suka tentang dongeng bisa juga. Oke? Apapun itu, terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan, bahkan yang sudah mensupport, yang sudah DM, yang sudah komen. Terima kasih semuanya. Have a beautiful day, beautiful night. Semoga harimu menyenangkan dan diberkati. Terima kasih sudah mendengarkan lewat video, lewat voice, lewat Spotify, lewat YouTube, semuanya. Betul-betul jadi dukungan buat saya. Jadi saya merasa, oh ya ini jadi berkat buat semuanya. Oke, selamat istirahat ya. Sampai ketemu di buku yang berikut-berikutnya. Bye-bye.